Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video tutorial membuat tag network analysis menggunakan Worditch dan Gepy. Wah, keren banget nih kayaknya. Ya, di video minggu lalu, video sebelumnya ya, kayaknya nggak minggu lalu juga. Di video sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat social network analysis menggunakan Gepy. Nah, tapi banyak pertanyaan tuh dari teman-teman. Apakah ini cuma bisa social network? Ya, apakah data Twitter? Tapi nggak juga. Kalau data penerbangan asal datanya bentuknya data network atau network data bisa juga pakai GP. Yang penting harus ada source and target. Ya. Terus ada pertanyaan, teksnya bisa, tapi ya namanya nggak social network dong, gitu ya. Nah, namanya adalah tag network analysis. Nah, gimana ngelihatnya ya? Kalau misalnya kata itu misalnya muncul di satu kalimat atau kata itu berdekatan, ya bisa jadi kata itu berhubungan. Nah, dari berhubungan itu kita bisa petakan menjadi network, gitu ya. Dan kali ini kita akan belajar untuk membuat tag network analysis menggunakan data-data berita terkait minyak goreng. Jadi kita coba petakan menggunakan tag network ini pembicaraan terkait minyak goreng ya, kata-kata terkait minyak goreng itu apa aja yang penting dan kira-kira berhubungannya seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang nanti perlu teman-teman siapkan. Yang pasti pertama, software yang harus teman-teman siapkan ada dua, yaitu yang pertama adalah Worditch-nya sendiri. Teman-teman bisa download Worditch-nya dari wordit.net ya. Kemudian di sini ada menu download. Kemudian teman-teman harus registrasi dulu ya. Silahkan diisi nanti verifikasi email. Kemudian dapat linknya ya, dapat linknya nanti bisa teman-teman download. Kalau sudah terdownload, kira-kira bentuknya seperti ini. Dia bentuknya file RAR aja. Oh iya, pastikan juga teman-teman mendownloadnya sesuai dengan bit komputer teman-teman ya. Kalau teman-teman 32 bit berarti nanti pilihnya Wordit 32 bit. Kalau 64 pilihnya yang 64. Karena saya 64 jadi saya pilih yang 64. Oke, tapi ini silahkan diisi dulu, nanti langsung ada pilihannya ya. Mau untuk Windows atau Mac 32 atau 64. Kemudian teman-teman juga harus punya Gepy ya. Teman-teman bisa download dari gepy.org ya, sama-sama gratis kayak Worditch. Untuk panduan instalasi Gepy nanti saya juga taruh di deskripsi ya. Oh iya, satu lagi ya, Worditch dan Gepy ini berjalan di atas Java, jadi pastikan juga teman-teman sudah menginstal Java yang sesuai juga dengan bit teman-teman. Jadi kalau teman-teman 32 bit pilih yang Java 32 bit, yang 64 pilih yang 64. Nah, cara instalasi Javanya itu ada sama dengan instalasi Gepy. Jadi silakan klik link video yang ada di deskripsi panduan instalasi Gepy. Di sana juga ada video panduan instalasi Java ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, ya. Selanjutnya setelah software apa lagi yang kita butuhkan? Ya, yang pasti kita butuh datanya. Nah, data apa nih yang kita akan analisis sekarang? Yang kita akan analisis sekarang adalah data data berita terkait minyak goreng. Jadi saya sudah ngambil data-data berita dari News API. Wah, gimana tuh caranya? Mungkin nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya deh ya. Bagaimana mengambil data dari Twitter dari News API. Ini datanya. Saya mengambil data berita terkait minyak goreng ya. Ini saya dapat 100 aja. Data 1 bulan terakhir terkait minyak goreng. Dapat 100 data ya, ini rata-rata sumbernya dari Viva. Kemudian ini nggak sampai 1 bulan ya, hanya beberapa hari ya. Tapi rata-rata di bulan Maret, ada yang April juga. Ya, kemudian saya ambil headernya doang, header berita atau judul beritanya saja. Kemudian saya lakukan preprocessing. Tidak sampai stemming dan sebagainya, tapi saya hilangkan koma-komanya. Jadi sebelum kita ke Worditch itu pastikan datanya sudah seperti inilah, biar lebih mudah ya, biar lebih mudah untuk kita menganalisisnya. Sebenarnya saya nggak tahu apakah mungkin bisa terjadi error ya kalau misalnya datanya masih ada karakter-karakter yang tidak penting. Jadi ini dari data seperti ini saya lakukan transformasi lowercase semua. Kemudian saya hilangkan juga karakter-karakter yang tidak perlu seperti koma, titik, kemudian titik 2 ya. Kalau ada misalnya non ASCII karakter itu juga saya delete. Jadi pastikan datanya sudah clear seperti ini ya. Ini datanya belum saya stemming ya, jadi tidak ada stemmingan atau lemmatization nggak ada, hanya di cleaning biasa aja. Karena datanya headline berita, bukan header ya. Tadi kayak saya beberapa kali pakai kata header. Karena data headline berita, biasanya datanya itu udah formal dan rapi ya. Mungkin kalau teman-teman pakai data tweet,
wah itu mungkin effort untuk cleaningnya pasti jauh lebih besar gitu ya. Tapi ini karena saya pakai contohnya data berita, jadi udah kemungkinan besar udah rapi. Ya, di sini ada 100 header ya, 100 header berita ya yang nanti kita akan analisa. Jadi nanti akan dianalisis tag networknya. Ya, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan ada satu file lagi, yaitu adalah stop word. Jadi stop word ini merupakan kata-kata filter ya, kata-kata filter yang akan nanti mengeliminasi kata-kata tidak penting. Jadi stop word itu adalah kata-kata tidak penting. Ya, kenapa kita butuh list ini? Jadi supaya nanti di Wordich dia akan otomatis menghilangkan kata-kata tidak pentingnya. Jadi ibaratnya ini kayak kata-kata yang nanti akan dibuang lah gitu ya. Jadi nanti kita masukkan ini ke Wordich juga. Kemudian tadi data header dimasukkan dengan stop word ini, jadilah nanti text network ya, udah bentuknya network data dan juga sudah bersih karena langsung sudah difilter menggunakan stop wordnya ini. Oke ya, jadi ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah Wordich, GP ya, kemudian data yang akan dibuat tag networknya, kemudian stop word ya. Jadi kita butuh 4 hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat tag network analysis ini. Oke, kita langsung saja karena 4 komponen tadi sudah ada. Pertama Wordich-nya ini file RAR seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Kita bisa buka filenya, kemudian kita klik ya. Ini ada beberapa file, di sini juga ada stop word collection. Sayangnya nggak ada yang bahasa Indonesia, jadi itu tadi kenapa saya nyiapin sendiri gitu ya. Oke, ini ada Inggrisnya banyak tapi nggak ada Indonesia. Oke, kita langsung buka Wordich-nya. Jadi Wordich 64 bit, kita klik 2 kali ya. Ini karena saya pakai 64. Kemudian kita pilih yang wordling ya. Kemudian di sini ada source text file. Ini nanti kita masukkan file TNA-nya, file yang akan kita jadikan networknya, file text tadi, file header beritanya tadi, file title berita ya. Kemudian di sini baru kita masukkan stop word-nya. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kita inputkan, ada drop word, appearing lost, often dead. Itu berarti kalau kata-kata ya kita bisa memfilter kata-kata yang mungkin jarang muncul gitu ya. Kemudian ini tadi ada yang saya ceritakan konteks window-nya, itu kita mau berapa teks. Nah, itu kita bisa masukkan di sini. Oke, pertama-tama kita pilih teksnya dulu yang akan kita buat TNA. Tadi saya taruh di desktop, preset minyak goreng. Diambil yang sudah clean. Kemudian kita cari stop word-nya juga, stop word ID. Ya, ini saya akan biarkan default, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau semuanya sudah oke, kita tinggal klik analyze now. Oke, langsung ada program finish karena datanya kecil ya. Oke, kemudian di sini ada lognya, word pair dan sebagainya, kita close. Oke, selesai. Lalu di mana outputnya? Outputnya ada di folder di mana kita menyimpan file clean-nya tadi, file header berita tadi, file input TNA-nya. Jadi kalau kita buka file TNA-nya tadi ya, ini tadi saya taruh di folder riset minyak goreng. Yang tadinya cuma ada 3 ya, clean, full, sama stop word, sekarang sudah ada banyak ya. Ada yang WTG, ini file-file network semua, ada yang ini CSV-nya ya, informasinya. Kemudian juga ada file net ya, ini PR PTG nih, ini ada Microsoft Excel ya, comma separated value nih, ini bisa dibuka semua. Tapi ada satu file, yaitu adalah net file. Nah, apa itu net file? Net file itu adalah network file yang kalau kita klik, nah ini kita langsung lihat logonya, langsung logo GP. Jadi dia kalau kita sudah install GP, dia langsung terintegrasi sama GP juga. Jadi network file itu adalah salah satu file yang bisa dibuka dengan GP. Jadi kalau kita klik file net ini ya, dia langsung membuka GP ya. Jadi enak banget gitu. Jadi memang udah langsung kita tadi masukkan data, generate, langsung udah ready GP-nya juga gitu ya. Nanti tinggal kita langsung analis di GP. Oke, ini langsung saja diklik 2 kali, nanti dia akan langsung membuka GP. Oke. Kemudian ini ada new release of GP available. Wow, keren ya. Ini saya belum update. Ya, ini saya akan klik OK karena nanti saya akan upload. Oh ya, di sini disuruh minta upload lagi. Ya, ini untuk sementara kita abaikan dulu ya. Kita balik ke GP-nya ya. Dia langsung membuka suatu import report ya. Di sini kita bisa pilih tipe graph-nya, saya akan pilih undirected ya. Karena
susah juga kalau kita melihat directed ya, susah untuk kita melihat directed karena kan network itu network text ini kalau dia ada di tadi konteks window yang sama maka dia berhubungan kan ya. Jadi kayaknya kalau duluanan nanti dia akan melihat depan-depanan, jadi kalau buat saya kurang pas, jadi saya akan masukkan dia sebagai undirected. Number of node ada 45, number of pages ada 70, kita masukkan ke new workspace aja nggak apa-apa. Oke, klik OK, wah langsung terbuka. Ini tadi terakhir saya buka di preview, kita bisa balik ke overview. Oke, wah langsung jadi networknya. Ini ada yang edge-nya tebal sekali, berarti hubungannya kuat sekali ya. Kita bisa cek data laboratory. Oh, ada ID, udah ada labelnya juga. Ya udah ada labelnya, berarti ini kita bisa langsung visualisasikan labelnya. Oh, langsung jadi ya. Oke, ini ada PKS, ada liter, ada kartel, ada beri ribu ya, bukti ya. Mungkin ada beberapa kata-kata ini dicabut, mungkin harus di stem ya, D-nya biar hilang. Tapi overall udah oke banget. Oke, pertama-tama kita bisa ganti grafiknya seperti biasa, ganti layoutnya supaya lebih bagus. Saya kalau tech network biasanya pakai Future Mandragora. Oke, di sini langsung terlihat ada minyak goreng. Edge-nya kuat sekali ya, karena memang mereka konteks yang selalu disebut berbarengan gitu. Kemudian ada beberapa kata-kata lainnya. Oke, nah ini masih berjalan ya. Kita stop dulu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya sebenarnya hampir sama seperti social network analysis, kita bisa menggunakan metrik-metrik yang ada. Ya misalnya kita bisa lihat degree, jadi kita bisa lihat kata yang paling banyak muncul. Kemudian kita bisa lihat modularity. Ya modularity kalau di teksnya jadi apa? Jadi melihat kata yang sering berhubungan. Jadi kalau kata yang sering berhubungan, kalau di social network lah, orang yang sering berhubungan di satu komunitas. Jadi kalau di sini mungkin bisa jadi satu topik lah, karena mereka sering berhubungan. Oke, kita bisa klik OK. Kemudian ada satu metrik yang saya suka, biasanya saya pakai adalah page rank. Page rank ini dia melihat relevansitas dari suatu kata. Oke, biasanya kalau kita pakai page rank, dia akan menampilkan kata-kata yang relevan. Oke, ya bisa coba kalau betweenness kita pakai nggak? Closeness kita pakai nggak? Kalau betweenness closeness di tech network dia agak kurang pas ya, karena kalau kita pakai betweenness nanti kata-kata yang paling besar justru kata-kata hubung gitu. Jadi biasanya saya akan lebih pakai degree atau saya akan lebih pakai page rank karena kata-kata yang tampil biasanya lebih tepat dibandingkan betweenness. Kan betweenness adalah bridge ya, jadi nanti malah muncul kata-kata hubung gitu. Yang ngapain kalau kita lihat misalnya kata beri gitu kan, ya ini kata-kata hubung udah pada kita buang sih, tapi beberapa masih ada gitu ya. Oke ya, ini kita sudah run. Nah terus kemudian kita lihat ada beberapa hal yang agak salah nih. Ini cari tidak berhubungan sama siapa-siapa. Kemudian jadi warga, ini ada sedikit beberapa node yang memiliki degree 0. Ya ini bisa kita buang. Kita masuk ke data laboratory, kita sort berdasarkan degree. Kemudian yang 0 ini kita select semua. Kita bisa klik kanan lalu delete ya, karena memang dia tidak ada bininya karena tidak ada degree-nya. Jadi buat apa dia ada di dalam network ya. Kita bisa balik dan ini sudah bersih, tapi layoutnya agak sedikit berantakan. Kita bisa run ulang, kita stop dan ini sebenarnya sudah lebih bagus. Oke, selanjutnya kita bisa besarkan kata-katanya atau node-nya ini berdasarkan misalnya degree atau bisa page rank juga. Kita pergi ke area size, kemudian kita klik ranking. Boleh bisa page rank, mungkin page rank kalau kita klik ya, bisa page rank atau bisa degree. Ini silakan teman-teman pilih yang pas. Saya akan pakai page rank aja. Kemudian warnanya saya mau bedakan berdasarkan modularity ya. Kita apply. Oke, ada beberapa topik ya. Ini ada ribu di dalam link. Ini apa nih? Head dicabut, harga ekonomi terendah ya. Ada tumpah laut ton. Oke, ada beberapa topik ya. Oke, sudah cukup bagus. Atau kita juga bisa mungkin pilih di sini ya, di label kita pilih note size biar terlihat lebih bagus ya. Oke, nah ini sebenarnya karena datanya itu sudah clear, bagus ya tadi ya, datanya sudah clean ya, hasilnya juga akan clean. Kita ingat prinsip garbage in, garbage out. Kalau kita masukkan data sampah, output di sini pasti sampah gitu. Nanti karena data sudah clean ya, kita keluarkan hasilnya juga sudah clean. Oke, ya ini saya rasa udah cukup bagus. Ya, dari kata-katanya juga sudah cukup bagus. Layoutnya juga sudah bagus. Kita bisa masuk ke bagian preview untuk kita persiapkan untuk ekspor. Ya, ini
kita bisa klik refresh kalau gambarnya tidak tampil, atau kita bisa klik window, restart window kalau biasanya ada beberapa kejadian plotnya tidak tampil ya. Jadi refresh. Kemudian ini ada yang edge-nya tebal sekali ya dan cukup mengganggu. Ini kita bisa rescale ya di edge-nya ini supaya gambarnya lebih rapi. Kita klik refresh ya. Nih, jadi edge-nya ini, bobot edge-nya kita skalakan jadi tidak overtick ya seperti tadi. Oke, kita bisa tampilkan node-nya. Oke, label node-nya. Oke, minyak goreng. Sama seperti di video sebelumnya, kita bisa setting ya. Saya pilih font favorit saya, Baskerville. Kita klik oke. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya. Cuma kalau misalnya rasanya terlalu mepet, bisa kita kecilin fontnya, atau kita bisa pilih di sini, kita ganti layoutnya, kita kasih expansion, maka dia akan lebih melebar. Oke, nah bisa agak melebar. Jadi bisa dua opsi ya kalau misalnya tadi rasanya terlalu mepet. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa topik ya. Ini ada Rizal Ramli, kemudian ada ribu, ini berarti menyangkut harga, kemudian ada bahasan terkait minyak tumpah, kemudian ada head dicabut ya. Dan yang paling besar ini banyak nih, Mendak, Megawati, stok mafia, dan selanjutnya. Oke, bagi saya visualisasinya sudah oke, dan juga sudah insightful ya terkait minyak goreng ini. Ya, sebenarnya memang harusnya datanya lebih banyak lagi, tapi ini hanya sekedar video, jadi kita pakai data yang penting jadi dulu. Tapi nanti di riset harapannya datanya bisa lebih banyak lagi, mungkin 1000, 2000, jadi lebih luas lagi mungkin insightnya. Terus mungkin tadi pengukuran topiknya juga bisa jadi jauh lebih tepat. Oke, ini kita bisa ekspor ya, bisa kita taruh di desktop di folder yang sama. Saya kasih nama, buka dulu ya, network minyak goreng, network minyak goreng. Kemudian kita bisa di setting nih option. Ini misalnya mau ukuran filenya 1020 pixel, mungkin kadang terlalu kecil, kita bisa ubah ke 5000. Kemudian marginnya juga kita bisa tambahkan misalnya 5%. Kita bisa bikin transparent background, tapi saya tidak perlu transparent. Kemudian kalau sudah semua dirasa oke, kita bisa klik save. Oke, dia masih proses save. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bisa buka filenya, dan kita bisa lihat di riset minyak goreng. Oh, sudah ada file plotnya. Dan tada! Text network analysis terkait minyak gorengnya sudah jadi ya, keren banget nih ya. Jadi kita bisa lihat kalau orang berbicara berita-berita terkait minyak goreng, ada juga yang membahas tentang mafia, Megawati, minyak tumpah, Rizal Ramli ya, harga, HET ya dicabut, kemudian stok mahal, kemasan curah, wah ada PKS juga di sana. Jadi ini memetakan informasi ya dari headline berita, memetakan informasi dan keterhubungan antar kata-kata kuncinya tadi. Jadi keren banget ya. Ya memang Tekna ini metode untuk bisa melihat tadi selain kata kunci juga keterhubungan, jadi keren banget. Oke, itu saja mungkin video terkait text network analysis menggunakan Wordit dan GP. Kalau teman-teman suka dengan videonya, teman-teman boleh like. Kalau tidak suka boleh dislike. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kalau merasa bermanfaat boleh di-share. Kalau pengen tahu video-video lebih banyak seperti ini boleh di-subscribe dan dinyalain notifikasi loncengnya. Ya, itu saja. Mungkin kalau teman-teman ada ide kira-kira video apa yang bisa dibuat, keren dibuat, atau pengen tahu gitu ya, boleh tulis di kolom komen juga. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Terima kasih.